Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Sebelum gua mulai aktivitas kerja hari ini, mau ngobrol ringan soal masalah. Ada kabar ini kan kalau Ander Herrera yang mantan pemain Manchester United sekarang lagi di Paris Saint-Germain mengatakan dia ini kan dikabarkan diminati oleh klub Inggris. Kalau tidak salah ini Tottenham Hotspur ya. Nah, cuman bukan soal masalah Tottenham Hotspur-nya, tapi pernyataan. Ya, benar nih, dikabarkan kalau Paris Saint-Germain midfielder Ander Herrera ini menolak kemungkinan untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur. Karena dikabarkan dia ini akan menjadi pemain yang ditukar ya untuk Tanguy Ndombele. Dia mengatakan dia happy di di PSG, dan kalau dia pindah ke Inggris Premier League ini hanya ingin bermain untuk Manchester United. Tanguy Ndombele, pemain Tottenham, Mauricio Pochettino, mantan manajer Tottenham, Ander Herrera sekarang pemain PSG, mantan pemain Manchester United. Ya, ini koneksinya. Nah, gue nggak mau bahas lebih ke situ, gue lebih bahas begini. Ini kita berandai-andai aja ya. Kalau seandainya Ander Herrera ini ke Manchester United, bagaimana? Apakah ini bagus? Apakah ini tidak? Ander Herrera ini kan terakhir kali bermain di Manchester United itu tahun 2014. Tahun 2019 ya. 3 tahun yang lalu ke PSG dengan status free transfer. Bagaimana gue melihatnya kalau seandainya ada kemungkinan dia gabung lagi ke Manchester United. Kalau seandainya ini ngobrol ringan aja ya, begini. Tentu saja Ander Herrera kalau dibandingkan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, bagusan mana bang? Kalau ditanyakan itu ke gue akan bilang ya bagusan pada saat waktu itu ya. Waktu ini ya dia tidak sebagus pada saat ketika masih membuat Manchester United. Cuman, ini ada yang menarik. Begini, ini kan sampai dengan saat ini gue bikin video ini masih belum jelas kabar dari seorang Donny van de Beek. Apakah jadi ke Crystal Palace atau tidak. Cuman kemungkinannya ini semakin besar ya, karena sudah masuk dalam tahap negosiasi dengan Crystal Palace dan juga Manchester United. Sementara sang pemain sendiri ini juga pingin untuk cabut dari Manchester United. Nah, kalau seandainya itu terjadi, maka gue pikir Ander Herrera ini akan jadi pengganti yang cukup bagus. Paling tidak dari sisi kedalaman squad ya. Kita masih ada di posisi itu kan, kita masih ada Paul Pogba, kita masih ada Fred, kita masih ada, kalau Bruno Fernandes gue nggak ikut ya, nggak gue ikutin ya, termasuk di 3 gelandang itu karena dia kan lebih ke attacking midfielder, walaupun Ander Herrera juga bisa bermain sebagai attacking midfielder. Bukan cuma attacking midfielder dan juga midfielder center, Ander Herrera pun juga bisa dimainkan sebagai defensive midfielder. Di posisi yang sekarang ini, menurut hitung-hitungan gue, kita cuma punya Scott McTominay dan juga Nemanja Matic. Ander Herrera ini fleksibel, kurang lebih hampir sama seperti Donny van de Beek. Nah, oleh karena itulah gue berpikir, ya Ander Herrera ini merupakan sosok yang bagus untuk bisa diambil untuk sebagai pengganti Donny van de Beek, dalam arti menjaga kedalaman squad, karena memang kompetisi kan kita masih, dan ini selalu gue sebutkan, dan ini juga dibilang oleh Ralf Rangnick, kita ada 3 kompetisi, masih ketat, semuanya kita harus jaga di situ. Tapi, nah ini ada tapinya, kalau seandainya ambil Ander Herrera, bukan dibeli, tapi ya betul, dipinjam. Sama seperti kita meminjamkan Donny van de Beek. Sebenarnya alasan kita ingin meminjamkan Donny van de Beek itu apa sih? Sang pemain kan ingin supaya dapat menit bermain yang banyak dalam tujuan dia ingin menembus timnas Belanda lagi, ya kan? Ini kan sebenarnya tujuan dia. Apakah dia ingin meninggalkan Manchester United? Dia tidak pernah bilang dia ingin meninggalkan Manchester United untuk mencari tantangan baru atau apa. Dia tidak pernah. Dia hanya bilang dia ingin menit bermain yang lebih. Ander Herrera menurut gue ya bisa dijadikan sebagai penambal lubang tersebut ya. Ander Herrera punya pengalaman, pemain 32 tahun ini ya. Walaupun tidak sebagus kalau menurut gue ya dengan amatiran dibanding 3-4 tahun yang lalu, tapi dengan status pinjaman sekitar berapa bulan? 6 bulan, 5 bulan ke depan menurut gue ya cukup bisa memberikan persaingan bahkan kestabilan untuk Manchester United di lini tengah.
Dan karena dia sudah pernah memperkuat Manchester United, jadi dressing room, kalau gue asumsikan ya, atau gue pikir, ya tidak akan cukup bergolak karena dia sudah kenal beberapa sosok, bukan cuma beberapa, banyak sosok pemain di Manchester United yang tentunya akan membantu dia beradaptasi lagi dengan cepat, walaupun nanti akan stay di klub cuman, atau bermain di klub cuman 5 atau 6 bulan mendatang ya. Ini juga diperkuat kalau menurut gue ya, paling tidak kalau gue ngelihat adalah dari sisi gaji. Hubungannya dengan bisnis kan, berapa sih gaji dari Donny van de Beek? Ternyata Donny van de Beek ini dikabarkan gajinya per minggu 120.000. Yang tentu saja Manchester United sekarang berharap Crystal Palace akan membayar gaji sepenuhnya dari Donny van de Beek. Artinya kita menghemat 120.000 per minggu untuk Donny van de Beek. Sekarang berapa sih gaji dari seorang Ander Herrera? Ternyata 128.000, beda 8.000 aja. Tapi Ander Herrera dengan beda 8.000 itu, dia adalah sosok pemain yang lebih berpengalaman dari Donny van de Beek. Jadi menurut gue ya, ini merupakan win-win solution kalau seandainya Manchester United merasa kalau seandainya membeli pemain baru ya, seperti Denny Zakaria atau Haidara atau Kamara yang selalu dikait-kaitkan dengan Manchester United ya, Ruben Neves, bahkan Declan Rice sekalipun. Karena kabarnya kan masih menunggu dulu nih siapa manajer di musim panas nanti untuk membuat keputusan investasi untuk membeli pemain dengan harga yang tentunya pasti akan tinggi ya. Denny Zakaria walaupun harganya mungkin 8, 7, 6 juta, tapi masih diragukan. Kenapa? Belum pernah main di Premier League dan lain-lain. Apakah investasi itu akan bagus atau tidak? Nanti setelah 6 bulan bahkan nanti akan bermain seperti apa Denny Zakaria contoh nih ya. Tapi menurut gue oke. Kalau memang itu alasannya, pinjamlah pemain. Siapa? Ander Herrera. Yang kalau menurut gue statementnya ini menarik. Dia menolak, dia menyebutkan dia tidak ingin pindah ke Tottenham, dia masih happy di PSG, tapi kalau ke Inggris dia pengennya ke Manchester United. Oke, tidak mau ke Tottenham, masih happy di PSG. Kalau pindah ke Inggris, maunya ke Manchester United. Kenapa tidak mulai dari pemain pinjaman? Tetap di PSG, bisa bermain di Manchester United. Ya, tentunya tidak ada garansi dia akan mendapatkan menit bermain yang lebih, tapi paling tidak dengan permainan dari contoh Fred, contoh Paul Pogba yang masih dalam tahap pemulihan, dan ketika nanti bermain apakah bisa langsung nyetel dengan permainan Ralf Rangnick paling tidak dari sisi fisik. Ya menurut gue Ander Herrera bisa memberikan semacam kayak persaingan dan peluang juga ya bagi dia untuk bisa memberi bantuan ke Manchester United. Bukan tidak mungkin, bahkan dia yang akan menjadi pilihan utama paling tidak di beberapa pertandingan, menambah kedalaman skuad. Jadi menurut gue ya ini merupakan sesuatu hal yang bagus. Cuman sekali lagi tergantung bagaimana manajemen Manchester United melihat hal tersebut. Ralf Rangnick pastinya juga akan memberi masukan di situ soal masalah oke, pemain ini cocok atau tidak dan lain-lain, dan eksekusi akan dilakukan oleh board manajemen dari Manchester United. Dan again sekali lagi, kalau seandainya board manajemen Manchester United merasa membeli pemain ini masih terlalu berisiko karena alasan utamanya belum tahu manajer nanti di musim panas siapa, apakah cocok dengan atau tidak dengan manajer tersebut, oke, ya sudah, beli pemain nanti di summer. Januari ini kita pinjam pemain, dan menurut gue Ander Herrera merupakan salah satu pemain yang bisa dipinjam. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada pendapat lain? Silahkan drop di kolom komen ya. Ini cuman asumsi ringan amatiran ala gue yang gue ambil berdasarkan berita yang gue baca pagi ini. Kurang lebih demikian, gue mau balik lagi ke laptop kerja hari ini. Sukses buat teman-teman di rumah, dimanapun berada. Sehat-sehat selalu, jangan lupa sholat, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.